Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BDB Smart tentunya kawan-kawan. Pada hari ini kita akan membahas kabar terbaru kembali tentang updatean terbaru kabar timnas Indonesia tentunya kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian yang menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya rezekinya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin kawan-kawan. Langsung saja kawan-kawan kita masuk ke pembahasan tentang kabar timnas Indonesia yang tentunya pembahasan ini tidak akan ada usainya kawan-kawan sebelum nantinya akan lolos ke ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan nantinya keharapan kita semua bisa timnas Indonesia bisa bermain di ajang Piala Dunia tahun 2026 kawan-kawan. Nah, tak ubahnya naturalisasi yang dikejar-kejarkan oleh PSSI tentunya ini akan menambah skuad timnas Indonesia semakin bisa untuk melaju menaklukkan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini dengan layak dan tentunya ajang bergengsi ini bisa ditaklukkan dengan mudah kawan-kawan. Dengan adanya pemain naturalisasi dan program yang begitu berkelanjutan dan tentunya proyek naturalisasi timnas Indonesia ini menjadi sorotan publik di berbagai mancanegara, terutamanya dengan kabar mengejutkan tentang pemain-pemain yang memang bermain di Eropa dan mempunyai transfer market yang begitu besar. Dan tentunya timnas Indonesia di bawah pemimpinan Pak Erick Thohir ini akan merekrut beberapa pemain yang memang memiliki keturunan Indonesia. Meskipun harga pasar dari pemain tersebut mahal, tentunya Pak Erick Thohir mempunyai taktik tersendiri untuk menaturalisasi pemain tersebut kawan-kawan. Tak ubahnya tentang minat salah satu pemain muda yang berbakat dari Borussia Dortmund untuk bisa dinaturalisasi oleh skuad timnas Garuda kawan-kawan. Tentunya langkah naturalisasi ini setelah melalui berbagai percobaan tentang kualifikasi Asia terus tahap menuju ke Piala Dunia, proses naturalisasi ini tetap digencarkan oleh PSSI tentunya kawan-kawan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan tentunya timnas Indonesia ini bisa menorehkan sejarah yang tidak terlupakan untuk bisa bermain di Piala Dunia kawan-kawan. Dan ini merupakan strategi dari PSSI untuk memperkuat lini serang dari timnas Indonesia untuk menghadapi kompetisi bergengsi internasional yang diselenggarakan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini kawan-kawan. Dan nama pemain yang memang bisa dinaturalisasi ke depannya setelah proses dari Ole Romeni dan Jerry Liwat tentunya memiliki darah keturunan Indonesia dan memiliki potensi yang tinggi di luar negeri, itu akan dilihat dan diteliti langsung oleh tim-tim dari PSSI memang layak atau tidak untuk bisa dinaturalisasi kawan-kawan. Contohnya saja Ole Romeni sudah resmi bergabung bersama timnas Indonesia dan tentunya tinggal menunggu kabar terbaik dari Jerry Liwat kawan-kawan. Prosesnya tinggal menunggu pemberkasan yang memang harus diselesaikan dalam bulan-bulan terdekat ini kawan-kawan. Dan proses naturalisasi ini akan berlangsung dan dampaknya itu akan dirasakan nantinya positif ataukah negatif tentang proses naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini kawan-kawan. Tentunya kita semua berharap proses naturalisasi ini membawakan dampak yang positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia kawan-kawan ya. Dan tentunya skuad Garuda ini dapat melaju dan meraih bintang di Piala Dunia. Bahwasanya PSSI ini melirik pemain striker kawan-kawan yang bermain di Bundesliga kawan-kawan, yaitu bernama Sebastian Haller kawan-kawan, di mana pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini dengan nantinya masih dipantau untuk bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Tentunya pemain Dortmund yang bermain di Bundesliga ini, Sebastian Haller, ini akan menjadi pemain ditempatkan di bagian striker penyerang timnas Indonesia. Apakah nantinya striker timnas Indonesia ini semakin tajam dan bisa bersaing di level Asia kawan-kawan, mengalahkan tim-tim Asia dalam 4 laga kualifikasi yang tersisa kawan-kawan.
Dan tentunya berbagai tantangan dan proses administrasi ini harus bisa dipastikan berjalan dengan lancar. Adaptasi pemain dan kultur sepak bola timnas Indonesia ini harus dijalani oleh Sebastian Haller tentunya. Dan kerjasama yang apik antar tim itu akan membuahkan hasil yang baik tentunya untuk timnas Indonesia dalam melangkah ke ajang Piala Dunia tahun 2026. Sebastian Haller yang bermain di Bundesliga yang sama-sama digadang-gadang menyamai Kevin Dix kawan-kawan, atau di atasnya Kevin Dix ini memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia ataupun PSSI atau tidak. Tentunya ketika Sebastian Haller ini bisa bergabung bersama timnas Indonesia, ini akan menambah daya strategi pemain ataupun striker tajam dari timnas Indonesia dan bisa berkolaborasi dengan beberapa pemain striker handal yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini kawan-kawan. Dan Sebastian Haller ini memang tidak dilakukan lagi kualitasnya kawan, dan tentunya bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Ini akan membuka peluang dan harapan yang sangat besar sekali untuk perkembangan sepak bola timnas Indonesia, dan tentunya bisa memperkuat lini serang tajam dari striker timnas Indonesia untuk menaklukkan tim-tim Asia di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan diketahui bahwasannya kawan-kawan, Sebastian Haller ini adalah pemain profesional yang bermain sebagai lini serang untuk klub Bundesliga di Borussia Dortmund kawan-kawan, dan tim nasional di Pantai Gading, di mana Sebastian Haller ini memiliki nilai transfer market sekitar 52,14 miliar rupiah. Ini update terakhir pada tanggal 27 Desember 2024 kawan-kawan. Tentunya pemain ini kelahiran 22 Juni 1994 dan usianya sekarang masih 30 tahun, dan tentunya memiliki darah keturunan timnas Indonesia dari sang kakek kawan-kawan yang berasal dari Indonesia kawan-kawan. Tentunya ini menjadi harapan yang sangat besar untuk timnas Indonesia untuk dapat menaturalisasi Sebastian Haller ini untuk menambah daya gedor lini serang dari timnas Indonesia. Kita doakan saja semoga diperlancar proses naturalisasi yang dilakukan PSSI terhadap Sebastian Haller kawan-kawan untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Mungkin itu saja kawan-kawan berita terupdate pada hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.